Hot Transfer Liga 1. Ragnar Orat Manggoen Gabang Bali United. Timnas Indonesia minggat ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Simak berita selengkapnya hanya di Berkah Timnas. Hot Transfer Liga 1. Ragnar Orat Manggoen hadir di Stadion Dipta lihat laga Bali United, tanda gabung. Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Orat Manggoen, menyaksikan Bali United versus Borneo FC di Stadion Dipta, Sabtu 25 Mei 2024 malam. Kedatangannya dikait-kaitkan dengan kelanjutan karir di Indonesia. Apakah dia akan masuk dalam bursa transfer Liga 1 2024? Namun Ragnar Orat Manggoen mengaku, ke Bali hanya untuk berlibur usai menuntaskan musim di Belanda. Ya, saya baru saja menyelesaikan musim di Belanda. Saya di sini hanya untuk menikmati dan bersantai, kata Ragnar setelah menyaksikan laga Bali United. Pemain berdarah Belanda Maluku ini berada di Indonesia, juga tengah dalam persiapan untuk membela Timnas Indonesia menjelang laga menghadapi Irak dan Filipina bulan Juni 2024 mendatang. Indonesia berjuang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya juga bersiap untuk pertandingan. Timnas Indonesia akan jadi pertandingan yang keras tentunya, tapi kami punya tim yang bagus. Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberi segalanya, saya rasa kami bisa menang kedua pertandingan. Apalagi kalau kami bermain di kandang, saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan selanjutnya, papar Ragnar Orat Manggoen. Ragnar Orat Manggoen diketahui berada di Bali dari beberapa hari yang lalu. Tak hanya Ragnar Orat Manggoen yang berlibur di Bali, tapi juga terpisah ada Shane Patinama yang terlebih dahulu berada di Bali. Namun rupanya keduanya tidak sempat saling bertemu dan menikmati waktu masing-masing sebelum berjuang bersama. Ragnar Orat Manggoen memuji choreography supporter Bali United Northside Boys, NSB 12, Cameron. Pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard tersebut mengaku baru pertama kali menyaksikan laga kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan mendapat pengalaman baru melihat atmosfer yang luar biasa dari pendukung. Ragnar Orat Manggoen tidak sendiri. Ia bersama temannya dan juga dua anggota Exco PSSI Peter Tanuri yang juga merupakan bos Bali United dan Munafri Arifudin. Selain gemuruh can 2 kali 45 menit. Dalam regulasi, aksi NSB 12 menyalakan flare dan kembang api adalah pelanggaran, namun bagi Ragnar itu menjadi hiburan dan tontonan yang menarik. Ya, saya sangat suka. Saya suka menonton sepak bola. Tapi akan lebih baik saat penonton juga bersorak dan menyanyi. Jadi saya sangat menikmati atmosfernya dan menikmati kembang apinya juga, kata dia. Sama seperti di Indonesia, di Belanda pun tidak boleh menyalakan flare dan kembang api. Agak berbeda, di Belanda saya pikir mereka punya pendukung yang bagus. Tapi tidak selalu seperti ini, apalagi kembang api tidak dibolehkan di Belanda. Jadi itu kenapa saya suka itu di sini, tuturnya. Apakah tertarik berkiprah di Liga 1 Indonesia? Ragnar mengatakan, dirinya masih terikat kontrak 1 musim di Belanda dan saat ini tengah fokus bersama timnas. Mengenai masa depannya berkarier, ia belum dapat memprediksi. Saya tidak tahu. Saya harus melihat. Saya masih punya kontrak 1 tahun di Belanda, jadi saya harus melihat apa yang terjadi. Pertama, saya akan fokus untuk pertandingan tim nasional dan setelahnya akan lihat bagaimana di mana masa depan saya musim depan, pungkasnya. Berita selanjutnya datang dari Timnas Indonesia. Timnas Garuda akan pindah ke Gelora Bung Tomo Surabaya di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong belum mendengar kabar timnya tidak bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK,
Jakarta, pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabarnya Garuda harus minggat ke Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, karena ada agenda lain di SUGBK. Adapun ronde 3 akan digelar di sepanjang 5 September 2024, 10 Juni 2025. Dua matchday awal ronde 3 akan digelar serentak pada 5 dan 10 September mendatang. Di periode inilah Indonesia kemungkinan akan terusir dari SUGBK. Soal kami bermain di Surabaya, saya belum pernah dengar sebelumnya. Jadi saya belum bisa menjawabnya, kata Shin Taeyong kepada wartawan. Potensi terusirnya Indonesia dari SUGBK pertama kali diungkapkan Ketum PSSI Erick Thohir. Ia menyebut akan ada kunjungan Paus Gereja Katolik ke-266, Paus Fransiskus, ke Jakarta pada 3 hingga 6 September 2024. Izin, pada September 2024, Timnas Indonesia tidak bermain di SUGBK karena ada kedatangan tamu negara, Paus Fransiskus, kata Erick Thohir pada 5 Juni 2024. Jadi Timnas Indonesia bakal bermain di Surabaya. Kami pindahkan kandangnya. Kembali, ini jangan menjadi polemik. Sebab, ini memang tamu negara dan tokoh dunia, ujarnya saat itu. Dijelaskan lebih lanjut, Erick Thohir juga menyebut bahwa GBT bukan satu-satunya opsi yang akan dipilih. Banyak stadion lainnya yang juga akan dipertimbangkan untuk menjadi kandang sementara Garuda. Kita harus mengerti. Jadi Timnas Indonesia bakal bermain di Surabaya. Saya sudah meminta kepada tim PSSI untuk mengecek rumput Stadion GBT dan persiapannya, ucap Erick Thohir. Kalau Surabaya tidak siap, kami pindahkan ke kota lain. Banyak kok wilayah. Sekarang pemerintah sudah merenovasi 22 stadion, 8 sudah. FIFA juga telah mengecek stadionnya, tuturnya. Sudah ada lampu hijau bahwa ini stadion-stadion bagus. Kami banyak opsi sekarang. Negara ini kaya, tinggal perlu manajemen yang baik, kata pria yang juga Menteri BUMN RI itu.